Semuanya sehat? Udah pada ngantuk belum? Lapar belum? Nikah belum? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk bersama kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendapatkan banyak ilmu. Karena beberapa hari yang lalu saya masih di Singapura. Mungkin sekitar 4 hari yang lalu saya di Singapura. 3 hari yang lalu saya di Malaysia. 2 hari yang lalu saya di Palembang. Hari ini saya sudah berada di Semarang. Dan besok saya sudah berada di Sumatera lagi. Pelajaran yang saya ambil adalah ketika cinta sudah berbicara, maka semua bisa menjadi nyata. Sahabat-sahabat Muslim dan komunitas-komunitas lain yang ada di Semarang, mereka banyak membantu saya, di antaranya sahabat Hijrah dan lain sebagainya. Banyak membantu saya di dalam berdakwah seperti di Bandung beberapa waktu yang lalu. Maka panggilan cinta tersebut membawa saya sampai ke Semarang. Alhamdulillah, itu adalah pelajaran yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya ingin memberitahu kepada kalian, kalau kalian ingin ibadah diterima oleh Allah, maka kuncinya satu. Kunci ibadah adalah apa? Cinta. Kunci ibadah adalah cinta. Tanpa cinta, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah, akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seseorang yang bernama Majnun atau Qais bin Mulawwah, yang sering diceritakan oleh sebagian orang dengan nama Majnun Laila. Tahu Majnun Laila? Majnun pecinta kepada Laila, seorang wanita yang di sebagian riwayat diceritakan wanita tersebut tidak cantik. Wanita tersebut tidaklah seindah yang dibayangkan banyak lelaki. Akan tetapi Majnun sudah cinta, dan kalau seseorang sudah mencinta maka matanya buta. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Seseorang kalau sudah mencinta, maka matanya buta. Salah seorang di antara kita sebagai contoh, cinta sekali kepada anaknya. Padahal anaknya nggak keren-keren banget, tapi setiap hari yang diupload siapa? Anaknya terus. Kenapa? Karena cinta. Bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anaknya. Bahkan terkadang mata seorang ayah dan ibu berbeda dengan mata orang lain. Bagi seorang ayah dan ibu, seakan-akan anak dia adalah anak yang paling terindah yang pernah ada. Padahal di mata orang lain biasa saja. Banyak bayi yang sama. Banyak anak orang yang lebih indah, yang lebih tampan, atau yang lebih handsome, atau lebih cantik daripada anaknya. Betul atau tidak? Itu yang namanya cinta. Cinta sudah membutakan mata. Salah seorang di antara kita mungkin mencintai istrinya, atau istrinya mencintai suaminya, apalagi pengantin baru. Ngelihat wanita ini, atau wanita melihat laki-laki ngeludah aja dibilang cakep. Waduh, cakep banget cara ngeludahnya. Woi, ngeludah bro. Cara ngeludahnya dibilang cakep. Kenapa? Karena matanya sudah tersihir dengan yang namanya cinta.
cara berjalannya, cara minumnya, cara duduknya, padahal tidak ada beda dengan manusia lainnya. Tapi ketika cinta sudah berbicara, maka semua akan menjadi indah. Begitu juga ketika kalian sudah menjadikan Allah segala-galanya bagi kalian, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah di jalan Allah. Qais atau Majnun, dia begitu mencintai Laila. Di dalam riwayat, Laila bukanlah wanita yang cantik, wanita yang hitam, wanita yang tidak memiliki rupa yang indah untuk dipandang. Tapi sebagaimana kata Imam Syafi'i, imam kita bersama, apa kata Imam Syafi'i? Wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilah, walakin 'ainus sukhut tubdil masawiyah. Mata kalau sudah senang kepada sesuatu, maka mata tersebut akan buta. Semua yang dipandang adalah keindahan, walaupun keburukan jadinya indah. Begitu juga mata kalau sudah benci kepada seseorang, kita nggak suka sama teman kita datang ke masjid, teman yang kita nggak suka, paling kita ngomongnya apa? Wah, ini anak paling caper, wah ini anak paling pengen dibilang soleh, wah ini anak paling pengen dibilang orang yang baik. Padahal orang jelas-jelasan datang ke tempat yang baik, tapi karena kita tidak ada cinta kepada dia, tidak ada respect kepada dia, maka yang jadi apa? Hasilnya buruk. Oleh karena itu cinta adalah segala-galanya. Pesan saya, kalau ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, di dalam beribadah, utamakan cinta. Setelah itu baru kamu lakukan segala hal dan kamu akan merasakannya dalam keadaan nikmat. Qais atau Majnun, suatu saat dia berjalan dan berjumpa beberapa orang yang sedang beribadah, sedang sholat. Lalu Qais ataupun Majnun ini menghampiri orang yang sedang sholat tersebut dan duduk di hadapan orang yang sedang sholat. Bayangkan, kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada orang duduk di depan kamu, kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Sedang takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang duduk di depan. Kita baca Fatihah sambil fokus, nggak bisa. Maka orang-orang yang sedang sholat tersebut mempercepat sholatnya karena tidak khusyuk. Ada orang yang mengganggu. Selepas mereka sholat, mereka mendekati Majnun. Hei Majnun, hai orang gila, kenapa kamu mengganggu ibadah kami? Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Kenapa kamu mengganggu hubungan antara kami dengan Allah? Apa kata Majnun? Apakah kalian benar-benar sedang sholat? Apakah kalian apakah kalian serius sedang bercinta dengan Allah? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta. Kenapa kamu bisa bilang dusta? Karena saya, kalau masuk kampung Laila, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya. Fokus pikiran saya hanya Laila. Kalau saya sudah masuk ke kampung Laila, mau ada orang ribut di sebelah saya, mau ada mobil tabrakan di sebelah saya, mau ada segala hal apapun yang terjadi, pikiran saya hanya Laila. Karena yang saya tuju adalah Laila. Maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban Majnun yang begitu luar biasa. Orang gila bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah. Apa dia katakan? Saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang ada di pikiran saya hanyalah Laila. Tapi kalian mengatakan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi ketika saya datang, kalian tidak fokus kepada Allah. Di dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila duduk di depan kami? Di dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila datang ke tempat kami? Kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kita belajar cinta kepada orang gila. Belajar cinta sama orang gila. Ini Majnun luar biasa cintanya. Suatu saat, Majnun sedang duduk bersama anjing. Duduk sama anjing. Dimuliakan anjing tersebut. Diberikan parfum sama dia. Dipakaikan pakaian. Kemudian dia memiliki roti, dia potong dua, yang setengah dia makan, yang setengah dia kasih kepada anjing tersebut. Ini orang gila wajar ya.
Maka sebagian orang datang kepada Majnun dan mengatakan, "Hei Majnun, kamu ini tambah lama tambah gila saja. Kenapa anjing kamu berikan setengah daripada harta kamu?" Apa kata Majnun? Begitu indah Majnun mengajarkan cinta kepada kita yang tidak faham akan arti daripada cinta. Apa kata Majnun? "Saya memuliakan anjing ini karena saya tahu matanya pernah memandang kampungnya Laila. Saya memuliakan dia karena matanya pernah memandang kampung kekasih saya, maka saya mencintainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya, dia cinta kepadanya." Ini arti daripada cinta. Oleh karena itu ketika kalian mau mengagungkan Allah, mau bertakbir kepada Allah, kalian harus tahu hakikat ucapan kalian itu apa. Saya mengagungkan siapa? Dusta. Cinta adalah segala-galanya. Dari cinta mampu seseorang menghasilkan mutaba'ah, pengikutan dan kesabaran. Makanya seorang ulama yang bernama Ash-Shibli, dia dipenjara. Lalu murid-muridnya datang. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh, membawakan makanan, membawakan minuman, membawakan pakaian. Setelah sampai di lapas, di tempat di mana Al-Imam Ash-Shibli ketika itu ditahan, Al-Imam Ash-Shibli melihat ada batu di sampingnya, dia ambil, dia lempari murid-muridnya. Kemudian setelah dilempari semuanya pergi. Lalu beliau mengatakan, "Lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai." Kalian pendusta ketika kalian mengatakan cinta kepadaku. Kalau kalian cinta pasti kalian sabar akan apa yang telah aku lempar kepada kalian. Jadi yang namanya cinta perlu kepada bukti, dan dengan adanya cinta maka kamu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mereka berdakwah, mereka mengajarkan kepada umat untuk mengagungkan Allah dengan cinta. Makanya mereka bersatu bersama-sama, tidak memandang yang satu daripada organisasi ini, daripada organisasi enggak. Semuanya satu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap 2 hari kalian berkumpul di tempat ini, atau sebagian sahabat ada yang baru datang, pulang daripada acara ini membawa ilmu. Membawa ilmu, setidaknya satu ilmu, satu poin yang paling penting kalian bawa ke rumah. Menjadikan perubahan bagi diri kalian. Untuk apa kita mengadakan acara-acara seperti ini kalau kalian tidak mendapatkan manfaat? Oleh karena itu setidaknya ada satu hasil, satu poin yang kalian bawa ke rumah kalian. Dari para guru-guru mulia yang sudah berbicara, itu kalau ngundang satu saja susahnya luar biasa. Ini dikumpulkan semuanya di Semarang. Kerugian bagi kita kalau kita tidak mengambil ilmunya. Kalau kita cuma asyik-asyikan saja, kumpul sana, kumpul sini. Tidak. Kita ambil ilmu mereka. Wah, saya dapat poin penting dari ustadz ini. Wah, saya dapat poin penting dari Habib ini. Saya akan bawa pulang ke rumah saya. Merubah keadaan saya, keadaan keluarga saya. Oleh karena itu, hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan kepada kalian, ketika cinta sudah bersama kalian, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka yang kalian akan rasakan adalah keindahan di dalam beribadah. Anak kecil saja kalau kita ajarkan, "Nak, kamu kalau masuk waktu maghrib kamu harus sholat, masuk waktu isya kamu harus sholat," maka dia sholat. Karena apa? Karena perintah orang tuanya. Kalau orang tuanya sedang lalai, dia tidak sholat. Atau dia sedang asyik dengan gamenya. Misalnya dia sedang asyik dengan gamenya, dia bilang, "Bapak, nah sholat nak." "Iya mah." Dia kunci pintunya, pura-pura wudhu, dia pura-pura sholat. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah karena apa? Karena perintah, bukan karena cinta. Tapi kalau anak kecil, dari semenjak kecil kita ajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mau ibu bapaknya jungkel balik, mau ngapain terserah. Karena anak tahu, ini adalah amaliyah yang disukai oleh Allah, ini adalah amaliyah yang disukai oleh Rasulullah. Maka dia akan melakukan, mau diketahui bapaknya, ibunya, sebodoh amat. Makanya para sahabat Nabi, para tabi'in diajarkan bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan itu yang saya ingin tekankan kepada kalian. Pulang dari tempat ini membawa cinta. Cinta kepada sesama. Kalau di dalam ajaran agama Islam kepada non-muslim pun, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kita harus mengajarkan kebaikan kepada mereka. Apalagi kepada orang yang beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu amaliyah yang mana yang membuat kita mendapatkan pahala. Saya pernah
di Kalimantan Timur, ada beberapa orang datang kepada saya. Bilang, Habib, saya buat kajian di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Datang salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saya, Habib, saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun masuk Islam. 2 atau 3 tahun masuk Islam. Saya tanya, Alhamdulillah, kamu sudah menjadi mu'allaf dan kebahagiaan bagi saya. Apa penyebab kamu masuk Islam? Apa jawabannya? Saya pernah melihat Instastory Habib di Instagram. Itu yang membuat hati saya berubah. Ingin mengenal kepada Allah. Saya bilang, saya saja lupa apa yang saya dakwahkan. Saya lupa apa yang saya tulis. Tapi bisa merubah seseorang. Karena kita tidak pernah tahu amalia apa yang kita apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang. Pernah di Pangkal Pinang di daerah Sumatera, saya diundang di salah satu majelis. Keluar dari majelis tersebut, sebelum saya pulang, saya diajak ke tempat oleh-oleh. Saya belanja ini, belanja itu. Ketika saya sedikit haus, saya bilang sama salah satu murid saya mau minum. Saya diberikan air minum, lalu saya duduk. Saya duduk, saya minum sebagaimana sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesuatu aneh yang terjadi. Salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut, di kedai tersebut mendekati saya. Dia keturunan Cina. Dia bilang, kamu kok asik banget, Pak. Kalau minum kamu duduk, kalau berbicara kamu tersenyum, kalau nawar seadanya, kalau begini, dia puji-puji. Terus saya bilang, kamu orang mana? Saya orang asli sini. Keturunan Tionghoa begini-begini. Oh, kalau saya orang Islam, ngomong biasa saja. Tiba-tiba sebelum saya pulang, saya sudah berada di mobil. Saya berhenti, saya panggil lagi dia. Sepertinya kamu tertarik dengan agama Islam. Dia katakan, iya Pak. Ya sudah, kamu syahadat sekarang. Kamu mau? Iya, saya mau. Kemudian dia syahadat. Dia bersyahadat. Dan dia mengesahkan Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kepada sesuatu yang saya lakukan, yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya, atau sesuatu yang biasa, kita anggap biasa. Update, ya, walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3, ya. Tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan, hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga. Sebarkan cinta kemana-mana. Umat sudah capek dengan perpisahan, perpecah belahan. Ada sebagian komunitas mungkin mau membaca sejarah Nabi, membaca maulid, oke, betulkan saja. Ada sebagian lagi yang tidak mau baca, ya sudah, urusan kalian tidak mau membaca. Jangan salahkan sudah. Kita sudah capek menyalahkan satu sama lain. Yang salah itu yang menyalahkan orang lain, itu yang salah. Kalau ada orang yang sholat di masjid ini pakai kunut, di masjid yang satu lagi nggak pakai kunut. Yang pakai kunut nyalahin yang nggak pakai kunut, yang nggak pakai kunut nyalahin yang pakai kunut. Padahal dia sholat subuh juga enggak. Betul atau tidak? Kita ributnya di situ. Makanya saya mau ceritakan kepada kalian satu kisah. Ketika saya berada di Thailand, saya berjumpa dengan seorang jenderal di sana. Dia mengadakan kajian bersama tentara-tentara. Lalu ketika saya duduk di tempat tersebut, dia mengatakan kepada saya, Habib, saya mau Habib bercerita tentang agama Islam. Maka saya ceritakan tentang agama Islam kepada yang hadir. Setelah saya ucapkan, saya kisahkan, saya bacakan daripada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang datang daripada Allah. Sebagian di antara mereka tertarik dengan agama Islam. Lalu sebagian lagi mengatakan, ya Habib, kalau kami tahu agama Islam seperti apa yang Habib telah gambarkan, mungkin semenjak lama kami sudah masuk Islam. Saya katakan, memangnya kalian bukan Islam? Dia katakan, saya bukan Islam. Saya bilang kepada jenderal, wahai jenderal, berarti yang hadir di majelis kita ini banyak bukan orang Islam. Dia tertawa. Dia katakan, Habib, memang saya tipu kamu. Yang hadir ini 70% bukan orang Islam. Kemudian saya katakan, kalau kalian tertarik kepada agama Islam, kenapa kalian tidak masuk Islam? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, saya ini sengaja tidak mau masuk Islam karena saya takut agama Islam seperti yang ada di Indonesia. Loh, saya katakan,
Kenapa kamu takut dengan agama Islam yang ada di Indonesia? Ketika itu mereka mengira saya dari Malaysia, karena waktu itu saya memang lebih aktif di Malaysia. Dan bahasa saya juga bahasa Upin Ipin pada masa itu. Boleh ke? Kak Ros, boleh tak? 5 tahun ke belakang atau 3-4 tahun ke belakang memang saya lebih banyak di Malaysia. Mereka mengira saya orang Malaysia, padahal paspor saya paspor Indonesia. Maka mereka mengatakan, Habib, saya tidak mau masuk Islam karena saya takut seperti agama yang ada di Indonesia. Memangnya kenapa Indonesia, saya katakan? Indonesia itu satu kecamatan, satu masjid baca maulid, masjid lain gak baca maulid, ribut. Betul atau tidak? Satu kampung, satu masjid sholat subuh pakai kunut, yang sebelahnya lagi gak pakai kunut, ribut. Satu desa, yang satu masjid baca tahlil, masjid yang lain gak baca tahlil, berantem. Cekcok. Bermusuhan. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, formasi sholat tarawih beda-beda nih. Ada yang 4-4-3, ya. Ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang sholatnya 20 rakaat, ada yang sholatnya 36 rakaat. Wah, itu kalau sesama orang Islam saja ribut, apalagi kami yang bukan orang Islam. Kami takut masuk Islam. Maka saya bahagia ketika mendengar ada sebagian orang yang mau mengenal kepada Islam. Tapi di dalam hati kecil saya juga saya bersedih. Kenapa negara saya dicontohnya yang tidak baiknya saja? Maka ketika banyak daripada hamba Allah yang berkumpul di Jakarta, ketika itu sampai berjuta-juta orang, saya bahagia. Kenapa? Karena pada saat itu agama Islam ditunjukkan agama Islam yang bersatu. Agama Islam dilihat oleh masyarakat luar bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersatu. Oleh karena itu, persatuan tidak akan pernah digapai kalau tidak ada cinta. Betul atau tidak? Balik-baliknya lagi kepada cinta. Begitulah para ulama, mereka mencontoh Rasulullah SAW di dalam berdakwah penuh dengan cinta. Saya punya guru bercerita bahwa suatu saat dia pernah ikut kepada gurunya. Gurunya bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Namanya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir ini ulama besar. Tinggalnya di Jeddah di Saudi Arabia. Suatu waktu beliau berdakwah di satu tempat bersama guru saya tersebut. Guru saya duduk di belakang, Habib Abdul Qadir duduk di depan. Diundang makan di satu tempat. Orang yang muhibbin, pecinta kepada ulama, mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Maka Al-Habib Abdul Qadir menerima undangan tersebut. Dengarkan kisah ini, kisah menarik. Kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad diundang ke tempat tersebut, beliau datang. Menerima undangan tersebut. Beliau tidak pilih-pilih, yang ini orang kaya, yang ini orang miskin, yang ini orangnya beruang, yang ini tidak beruang, ya. Nggak lihat-lihat, yang ini beruang atau bukan beruang, nggak dilihat. Maka beliau datang. Beliau menghampiri rumah tersebut, dibukakan oleh sahibul bait. Beliau turun, beliau makan, beliau memberikan tausiah di tempat tersebut, membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Selepas makan siang tersebut, beliau pun izin pulang. Habib Abdul Qadir izin pulang. Guru saya ikut di belakang, pegangkan tasnya Habib Abdul Qadir. Maka setelah pulang, Habib Abdul Qadir diantar ke mobilnya. Guru saya lebih dahulu duduk di belakang bersama salah satu temannya dan supir. Di depan Al-Habib Abdul Qadir, sebelum beliau duduk, sebagaimana biasa tuan rumah memuliakan tamu, beliau bukakan pintu mobilnya. Habib Abdul Qadir masuk, lalu ditutup oleh sahibul bait. Ditutup. Habib Abdul Qadir berterima kasih banyak sudah mengundang kami, sudah mengajak kami makan. Kata sahibul bait, alhamdulillah Habib, menangis. Salah satu daripada keturunan Rasulullah bisa masuk ke rumahnya. Menangis. Salah seorang daripada ulama Allah Subhanahu wa taala bisa diundang di rumahnya. Maka terima kasih Habib sudah bisa datang ke tempat kami. Saya bahagia mendapatkan ilmu langsung dari cucunya Rasulullah, dari penerus perjuangan Rasulullah. Maka Habib Abdul Qadir mengucapkan salam lalu berjalan. Setelah beberapa kilo,
Guru saya bercerita, setelah beberapa kilo dari perjalanan tersebut, Habib Abdul Qadir bertanya kepada guru saya, wahai Ali, kira-kira kalau kita berhenti di sini, Sahibul Bait masih ngelihat apa enggak? Kata guru saya tadi, enggak wahai Habib, ini sudah berapa kilo kita berjalan. Ya sudah, sekarang kamu turun dari mobil, bukakan lagi pintunya. Kemudian berhenti di pinggir jalan, bingung. Guru saya bingung, lalu dia turun dari tempat tersebut. Lalu dibukakan pintu, ternyata salah satu daripada jari Habib Abdul Qadir terjepit di pintu mobil. Banyak darah di pintu tersebut. Lalu menangis guru saya, mengatakan, Habib, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau tangan kamu terjepit, apa jawaban indah dari seorang pecinta di dalam berdakwah? Dia katakan, kalau saya buka dari awal, Sahibul Bait yang tadinya senang menjamu saya, akhirnya merasa sedih karena telah menyakiti diri saya. Maka sengaja saya ajarkan rahmah kepada murid-murid saya, bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam seperti itu. Dibukakan pintunya, ternyata tangannya semuanya berdarah. Beliau tidak mau orang yang tadinya sudah berbahagia tiba-tiba rusak moodnya gara-gara kelakuan yang dia buat. Maka Habib Abdul Qadir mengajarkan rahmah kepada umat di dalam berdakwah. Begitulah para salafus saleh. Mereka tidak mau mencaci, tidak mau menghina, karena ajaran Islam adalah ajaran salam, ajaran damai. Nikmat sekali kalau kita tidak ada musuh, betul atau tidak? Kalau tidak ada musuh, nikmat hidup kita. Makanya beruntung kalian mendapatkan kenikmatan agama Islam. Salah seorang di antara cucunya Rasulullah yang bernama Sayyiduna Al-Hasan pernah berjalan dengan putranya. Di beberapa tempat dia berjumpa dengan orang pedalaman yang benci kepada keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan kamu tidak memiliki keturunan, wahai Muhammad, dialah yang tidak memiliki keturunan. Padahal ada di dalam Al-Quran. Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kalau di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kepada umat. Kata Rasul, dan dia dari keturunan saya. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Fahami teks hadis Rasulullah, kemudian gunakan akal kalian. Kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang imam yang bernama Imam Mahdi, dia namanya seperti nama saya, nama ayahnya seperti nama ayah saya, dan dia termasuk daripada keturunan saya. Kalau di dalam hadis dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi, munculnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Apa tiba-tiba muncul begitu lahir? Paham atau tidak? Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan suatu saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dari luar kota Madinah mengejek Sayyidina Hasan. Dia bilang, "Hei kamu ini orang zalim. Hei kamu ini mengaku cucu Nabi tapi kamu tidak berakhlak. Kamu ini adalah orang yang fahish. Kamu ini adalah orang yang begini dan begitu." Diejek. Anaknya udah marah nih. Anaknya sudah kesel. Dibilang, "Ayah kok diejek gak marah-marah? Bapak kok dibilang begini, dibilang begitu, kok kamu tidak marah biasa saja? Bahkan wajah kamu tidak berubah sedikit pun."
Apa kata Sayyidina Hasan? Beliau mengatakan, saya pengen jawab, tapi kakek moyang saya dari semenjak dahulu tidak mengajarkan saya cara untuk berkata-kata kotor, sehingga saya tidak tahu kata-kata kotor. Untuk mengatakan sesuatu yang kotor saya tidak tahu, karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya. Subhanallah. Apakah sudah tidak ada orang yang seperti itu? Ada, cuma mata kita saja dipenuhi dengan suudzon. Banyak. Orang yang dekat dengan Allah itu masih banyak. Bahkan beberapa daripada guru saya bercerita, sebagian orang-orang pedalaman di Hadramaut sana bertanya, masa sih di dunia ini ada orang yang ghibah? Saya nggak percaya katanya. Ada orang yang mengumpat orang lain dari belakang. Saya nggak percaya. Pasti di dunia tidak ada. Orang yang seperti itu masih ada loh. Cuman karena memang lingkungan kita saja, lingkungan kita ini apa? Lingkungan segala sesuatu diupdate. Orang yang salah sedikit dikatakan begini, begitu dan lain sebagainya. Enggak. Orang yang salah itu bisa diperbaiki. Kalau kamu mengajaknya dengan cinta, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua keluar dari tempat ini untuk semakin bersatu, bergabung bersama mereka-mereka yang benar-benar mau mengajak kalian kepada kebaikan. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, satu kisah yang menarik. Kalian pegang, kalian ajarkan kepada keluarga kalian, jangan kalian lupakan. Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah suatu saat sedang berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa. Dikatakan, wahai Isa, kamu ini penjahat. Wahai Isa, kamu ini perusak dunia. Wahai Isa, kamu ini adalah orang yang tidak benar. Nabi Isa tersenyum dan mengatakan apa? Jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kamu. Dia ejek lagi, kamu pembohong. Wahai Isa, kamu pendusta. Ingat kisah ini, ajarkan kepada keluarga kalian. Bagaimana Nabi Isa ketika diejek? Nabi Isa dikatakan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu adalah pemecah belah umat. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullah khaira. Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bingung. Wahai guruku, kenapa kok kamu diejek? Kamu jawabnya jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Apa kata Nabi Isa? Huwa yukhriju ma'induh wa ana ukhriju ma'indi. Apa kata Nabi Isa? Dia ini, orang-orang yang jahat ini, dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hatinya kotoran semua, yang keluar dari lidahnya apa? Kotoran juga. Saya cari-cari di hati saya, kotoran ada atau tidak? Tidak keluar dari hati saya kecuali apa? Jazakumullah khairan. Maka itulah yang keluar dari lidah saya. Paham atau tidak? Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian. Tulisan kalian menunjukkan hati kalian. Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan, semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bingung. Saya ini pernah berdakwah di satu kota di Malaysia, namanya Melaka. Di situ saya sudah berdakwah bertahun-tahun. Di satu waktu ada di satu masjid, saya harusnya khutbah Jumat. Tiba-tiba foto saya dari atas diturunkan sebagian orang yang mengaku mengikut sunnah, mengikut hadis, mengikut Al-Quran. Dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan sunnah. Maka saya bersedih. Saya berdakwah di Indonesia di beberapa tempat. Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Berdakwah di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Hong Kong, di Turki, Australia, di New Zealand. Di beberapa tempat, di Eropa dan di Asia. Saya tidak pernah diusir. Tapi baru kali itu di Melaka, di Malaysia, di tempat di mana saya pertama kali membuat organisasi besar. Dan di sana ramai pengikut saya diturunkan foto saya. Maka saya bersedih. Saya mengadu kepada guru saya. Karena seseorang kalau mau sukses harus memiliki guru. Tidak ada orang yang sukses tanpa guru, nggak ada. Langsung ikut Al-Quran, ikut sunnah, nggak ada. Orang yang seperti saya mondok 17 tahun. Saya belajar di pondok pesantren 13 tahun, saya kuliah di luar 4 tahun. Dan sampai sekarang saya masih belajar.
Orang seperti saya saja kalau ditanya hukum terkadang masih bingung mau menjawab. Apalagi kita yang memang setiap hari di depan handphone. Mau jawab apa? Semua bisa kita jawab. Maka saya bilang sama guru saya, wahai guru saya ini begini, saya ini begitu. Saya ditolak dakwah saya bersedih, apakah jalan saya ini salah, apakah begini. Tolong berikan jalan keluar. Apa kata beliau? Selama ini dakwah kamu bagaimana? Dia katakan baik-baik saja. Saya katakan baik-baik saja. Baru kali ini saya diusir. Apa kata beliau? Pelajaran buat kalian. Kamu diusir. Dan Nabi Muhammad ketika berdakwah diusir. Maka ada keserupaan antara dakwah kamu dengan dakwah Nabi Muhammad. Maka ini langkah pertama kamu diterima di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka kalimat tersebut menjadi penyemangat bagi saya. Rasulullah berdakwah bukan enak-enakan. Rasulullah berdakwah dalam keadaan susah. Kamu diusir, Nabi Muhammad berdakwah diusir. Ini adalah langkah pertama bahwa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu semua ulama atau asatidz yang datang kita ambil semua, mungkin otak kita nggak kesampaian. Betul atau tidak? Ini paling berapa MB nih otak kita nih. Ya. Tapi setidaknya sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Catat itu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Semuanya susah. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang penting saya dapatkan daripada apa? Acara seperti ini yang saya bawa ke rumah, saya amalkan, saya ajarkan kepada keluarga saya di rumah. Insya Allah, Allah memberikan keimanan kepada kita, memberikan mahabbah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia sebelum di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah diampuni oleh-Mu ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini Engkau telah memberikan nikmat kepada kami untuk bisa duduk bersama orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Jangan haramkan kami untuk senantiasa bisa duduk dengan mereka ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kami amalkan setelah kami terima ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, mencintaimu dengan hakikat pencintaan ya Allah, sehingga kami mampu menggapai ridha-Mu sebelum syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.